Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang segitu besar dan banyaknya kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, yakni bulan Ramadan 1445 Hijriah. Besar harapan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, baik yang berupa fardu maupun yang berupa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang beberapa ciri dari orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani tentang atau terhadap yang gaib, dalam arti ayyusaddiquna, orang-orang yang bertakwa itu membenarkan bima, terhadap apa-apa ghaba anhum, yang tidak tampak dari mereka, minal jannati, seperti contoh surga, wan nari, neraka, wa na'imul qabri, kenikmatan kuburan, wa azabiha, dan siksaan yang akan diterima
oleh orang-orang yang durhaka di dalam kubur dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan ciri dari orang-orang yang bertakwa, yakni kabar dari alam gaib, di mana pembahasan kita kali ini referensinya kami ambil dari kitab Daqaiqul Akhbar, sebuah kitab karya ulama besar, yakni Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, nafa'anallahu bihi, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan buat kita semua, amin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada pembahasan awal di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini akan menjelaskan atau menceritakan tentang fi khalqir ruhil a'zam, penciptaan ruh yang sangat mulia, wa huwa nuru Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, yakni nur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa'a fil khabari, diceritakan dalam sebuah hadis, anna Allah Ta'ala khalaqa syajaratan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon, laha arba'atu awsanin, di mana pohon tersebut memiliki 4 cabang, fasammaha syajaratal yaqini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama terhadap pohon tersebut adalah syajaratal yaqin, yakni pohon keyakinan. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan nur Muhammadin, nur atau cahaya Muhammad, fi hijabin, dalam sebuah hijab, min durrati bayda, yang terbuat dari mutiara warna putih, kama salib tawusi, yang menyerupai burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan burung taus tersebut di atas pohon yakin. Fasabbaha 'alaiha miqdar sab'ina al-hasanah, kemudian burung tersebut yang merupakan nur
cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih selama kurang lebih 70.000 tahun. Summa khalaqa mir'atal hayati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cermin kehidupan. Fawudi'at bistiqbalihi. Lalu cermin tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di hadapan atau di depan burung tawus. Falamma nadarat tawus, ketika burung tawus yang merupakan nur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat terhadap cermin, ra'a suratuhu ahsana suratin wa azyana hay'ah. Terlihatlah gambarnya atau bentuknya yang merupakan bentuk paling bagus. Fastahya minallahi ta'ala. Akan tetapi nur tadi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'araqa qitarun minhu situ qitarin. Bercucurlah, meniteslah 6 butir keringat dari cahaya tadi. Fa khalaqallahu ta'ala minal qidratil ula Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu tetesan dari 6 tetesan keringat nur tadi adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa minal qidrati tsaniyah, dan dari tetesan kedua atau butiran kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa minal qidrati tsalisati, dari tetesan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa minal qidrati rabi'ah, dan dari tetesan atau butiran keempat dari 6 butiran keringat yang keluar dari nur tadi, Allah jadikan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
radhiyallahu anhu. Wa minal fitratil khamisah, dari tetesan atau butir kelima Allah jadikan al-wardah, bunga mawar. Sedangkan tetesan keenam dari 6 macam butir keringat yang keluar dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan padi atau beras. Summa sajada dzalikan nur al-Muhammadi khamsa marrat. Kemudian nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilka sajadat fardhan muaqqatan, yang kelak 5 kali sujud yang dilakukan oleh cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi cikal bakal kewajiban buat kita semua, yakni melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Fa faradallahu ta'ala khamsa salawatin ala Muhammadin, maka dari 5 kali sujud yang dilakukan oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah mewajibkan salat 5 waktu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan juga kepada umatnya. Summa nadarallahu ta'ala ila dzalikan nuri marratan ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat terhadap cahaya tadi pada waktu yang berbeda. Fa'araqa haya'am minallah, seketika nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa malu dan keluarlah keringat dari cahaya tersebut. Famin araqi anfihi khalaqallahu al-malaikah, dari keringat yang keluar dari hidung baginda Nabi Muhammad, dalam artian cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan para malaikat. Jadi para malaikat yang ada
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dijadikan dari keringat yang mengalir dari hidung Nur Muhammadi, Nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi wajhihi, dan dari keringat wajah Nur Muhammadi khalaqal arsyah wal kursi wal lawhu wal qalam wal syamsa wal qamar wal kawakib wa ma kana fis sama'. Dari keringat wajah Nur Muhammadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan arasy, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lauhul mahfuz, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan qalam, wasyamsu matahari, bulan, planet-planet, wa ma kana fis sama', dan semua benda yang terdapat di langit itu semua Allah jadikan dari keringat wajah Nur Muhammadi, yakni Nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi sadrihi, sedangkan dari keringat yang keluar, yang menetes dari dada Nur Muhammadi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wal syuhada was salihin. Allah jadikan para nabi, Allah jadikan para rasul, Allah jadikan para ulama, Allah jadikan para syahid, Allah jadikan orang-orang soleh. Jadi para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang soleh, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tetesan keringat yang keluar atau yang mengalir dari dada Nur Muhammadi. Wa min araqi dhahrihi, sedangkan dari keringat punggung yang mengalir, yang menetes dari Nur Muhammadi khalaqallahul baital ma'mur, Allah menjadikan Baitul Ma'mur wal Ka'bah, dan Allah jadikan Ka'bah wa Baitul Muqaddas, dan Allah jadikan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, wa maudhi'al masajid hid dunya, dan tempat-tempat masjid-masjid yang ada
di dunia. Jadi Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, serta tempat-tempat di mana dibangun masjid, semuanya Allah jadikan dari tetesan keringat yang keluar dari punggung Nur Muhammadi. Wa min araqi hajibaihi, dan dari tetesan keringat yang keluar dari dua alis Nur Muhammadi, Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Wa min araqi udhunaihi, sedangkan dari tetesan keringat yang keluar dari kedua telinga Nur Muhammadi, khalaqa arwahal yahudi wan nasara wal majusi, Allah jadikan ruh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan lain sebagainya. Wa min araqi rijlaihi, dan dari keringat yang keluar dari kedua kaki Nur Muhammadi, khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi, Allah jadikan bumi, Allah jadikan hamparan bumi dari timur sampai barat, wa ma fiha, dan semua yang terdapat di bumi. Summa qala Allah Ta'ala lidzalika nur, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammadi, unzur amamaka ya Nur Muhammadi, wahai Nur Muhammad, lihatlah di depanmu. Fanadhara, maka Nur Muhammadi melihat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nur Muhammadi melihat, fara'a amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yaminihi nuran wa an yasarihi nuran. Nur Muhammadi melihat di depannya terdapat cahaya, di belakangnya terdapat cahaya, dari sisi kanan terdapat cahaya,
dari sisi kiri pun terdapat cahaya. Wahum, dan cahaya-cahaya yang ada di depan, di belakang, sisi kanan atau sisi kiri, mereka itu adalah Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Ternyata cahaya yang ada di sekeliling Nur Muhammadi adalah wujud dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Summa nur summa sabbaha dzalika nur sab'ina alfah. Berikutnya cahaya atau Nur Muhammadi kembali bertasbih selama 70.000 tahun. Summa khalaqallahu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nurul Anbiya, nur para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur para nabi oleh Allah diciptakan min nuri Muhammadin alaihi salam, dari cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nadara, kemudian Allah melihat ila dzalika nur, Allah memandang terhadap cahaya tadi. Fa khalaqa minhu arwahahum, Allah jadikan ruh-ruh mereka, yakni khalaqa arwahal anbiya min araqi ruhi Muhammadin alaihi salam. Allah menjadikan roh para nabi-nabi dari keringat rohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha umami haula'il anbiya min araqi arwahi anbiya'ihim. Dan Allah menjadikan ruh-ruh para umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min araqi arwahi anbiya'ihim, dari keringat yang menetes dari ruh para nabi-nabi mereka, yakni dalam arti arwahu kulli ummatin, ruhnya setiap umat, huliqat min araqi ruhi nabiha,
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keringatnya ruh nabi-nabi mereka. Rohnya umat Nabi Nuh alaihi salam dijadikan oleh Allah Ta'ala dari keringatnya roh Nabi Nuh alaihi salam. Rohnya umat Nabi Musa alaihi salam oleh Allah dijadikan dari keringat rohnya Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga para ruh umat-umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Lut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keringat ruh para nabi-nabi. Wa khuliqat arwahul mu'minin, sedangkan rohnya orang-orang yang beriman oleh Allah diciptakan dari keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, roh mereka diciptakan dari keringat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para ruh tadi berkata atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma khalaqa kindilan, wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tadi sebagai pembukaan dari bab pertama, pembahasan tentang penciptaan ruh yang sangat mulia, yakni ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.